Ragunan dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit. Saudaraku, mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu memohon kemurahan-Mu, kasih setiamu dan curahan Roh Kudus-Mu memenuhi kami, agar memberikan kami hikmat dan pengertian saat kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Berkatilah setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, diubahkan, dan mengalami pembaharuan di dalam hidup. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita, Ku Mau di Sana. Dan firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan ayat 17, bunyinya demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini berbicara tentang kedatangan Tuhan di awan-awan menjemput orang-orang percaya. Nah, saya percaya saudara juga ingin menjadi salah satu dari orang-orang yang akan diangkat bersama-sama Tuhan atau dibangkitkan dari kematian saat Yesus datang di angkasa. Dan itu sebabnya judul satelit kita, Ku Mau di Sana. Saya mau saudara dan saya masing-masing kita meyakini dan percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita ada dalam suatu reuni besar di awan-awan bersama dengan orang-orang percaya dan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mengapa janji ini menjadi menarik bagi kita? Yang pertama, janji ini mengatakan bahwa kita akan diangkat. Artinya bahwa kita memiliki tubuh yang mulia. Saudara dikasih Tuhan, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-51 dan ayat 52 berkata demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Perhatikan di sana, nas ini hampir sama, berbicara tentang kebangkitan orang mati dan pengubahan orang-orang yang masih hidup. Dan kita semua yang masih hidup dikatakan akan diubah dan kita akan diangkat. Ini menunjukkan bahwa kita akan memiliki, sebelum kita diangkat, kita memiliki tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh yang tidak dapat binasa. Demikianlah janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus meyakini dan merasa pasti bahwa kita ada di sana. Yang kedua, dinyatakan janji ini mengandung pernyataan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan. Di mana dikatakan di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-17 itu, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Perhatikan bahwa dikatakan kita akan menyongsong Tuhan. Artinya kita akan bertemu Tuhan. Kita akan berjumpa muka dengan muka. Kita akan melihat Yesus yang sebenarnya. Kita akan melihat dan bertemu dengan Yesus yang kita sendiri belum pernah sebenarnya melihat wajahnya seperti apa. Sekalipun mungkin kita sudah melihat gambar-gambar, tetapi sebenarnya itu bukan rupa Yesus yang sebenarnya. Dan pada waktu itulah ketika kita diangkat, ketika kita mendapat tubuh yang mulia, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, janjinya berkata bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana dikatakan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika kita hari itu tiba, kita akan diangkat dengan tubuh mulia, kita akan menyongsong Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dan sesudah itu
kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bukankah ini suatu janji yang luar biasa? Bukankah ini janji yang mengatakan bahwa aku mau di sana pada waktu Yesus datang? Jikalau janji ini begitu indahnya, tentunya saudara dan saya juga akan berkata, aku mau di sana. Mau bertemu dengan Tuhan, dengan tubuh yang mulia, mau bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Saudaraku, pastikan bahwa engkau akan ada di sana. Pastikan dengan apa? Dengan engkau percaya dengan sepenuh hati, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika tidak, engkau tidak akan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab di sana dikatakan orang-orang percaya yang mati akan dibangkitkan. Dan kita, orang-orang percaya yang masih hidup, akan diubah dalam sekejap mata, memiliki tubuh yang mulia. Dan pastikan bahwa kita akan ada di sana dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.